Halo sahabat-sahabat Pioneer sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan semuanya ya. Berharap selalu sehat ya hari ini menjelang siang ya. Udah siang ini ya. Tadi nggak sempat saya membacakan ya berita ini bagi teman-teman karena saya baca komen dan menanggapi komentar ya. Judulnya, agar harga Pi Network tak anjlok, Pioneer hindari ini saat open mainnet ya. Apakah itu ya, kita sumber berita ini ya, kita coba lihat apa yang disampaikan. Jakarta Kutip.co, tanda tanya tentang harga Pi Network saat open mainnet memang menjadi rahasia. Tapi Pioneer mengharapkan 314.159 ya, harga konsensus. Jelang peluncuran roadmap terbaru Pi, sebagian besar masih harap-harap cemas akan nilai koin yang ditambang. Ya pasti ya, tinggi, rendah, sedang ya. Kita support aja dan jangan lupa bawa dalam doa ya. Ketika open mainnet, apakah harga Pi sama dengan GCV atau malah lebih rendah? Dalam perjalanan pengembangan Pi Network muncul tantangan signifikan yang menghantui proyek yang sejatinya sangat menjanjikan. Ancaman besar seperti penjualan besar-besaran aset Pi ketika proyek mencapai tahap open mainnet, memungkinkan mata uang digital beralih dari jaringan uji coba ke pasar nyata. Kemudian tiba-tiba aset Pi di pasar yang menimbulkan keprihatinan serius, berpotensi lonjakan penjualan aset Pi oleh pemegang yang telah menambang atau mengumpulkan sejumlah besar mata uang digital ini. Selama fase open mainnet, pemegang Pi akan mendapatkan kemampuan untuk menukarkan token mereka dengan mata uang lain atau menggunakan dalam ekosistem Pi Network. Namun jika sejumlah besar pemegang memutuskan untuk menjual aset mereka secara massal, hal ini bisa menyebabkan penurunan tajam nilai Pi ya. Jadi ini teman-teman ketahui ya. Tentu ini berdampak signifikan pada investor dan anggota lainnya dalam Pi Network. Konsekuensi dari penjualan besar-besaran ini adalah penurunan tajam dan substansial dalam nilai Pi, bisa menimbulkan kerugian finansial pada investor. Hal itu pula dapat menciptakan suasana ketidakpastian dan kekhawatiran investasi jangka panjang bisa terpengaruh secara negatif. Parahnya lagi, mengancam keberlanjutan Pi sebagai mata uang yang dapat diandalkan dalam ekosistem. Menjaga kepercayaan dalam Pi Network saat penting sebagai upaya mengatasi tantangan ini. Komunitas Pi, pengembang, dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menetapkan tindakan yang mencegah penjualan besar-besaran seperti ini. Edukasi pemegang Pi tentang risiko potensial yang terkait dengan penjualan dalam skala besar dan mendorong praktik perdagangan yang bertanggung jawab bisa menjadi titik awal. Selain itu, perlu menerapkan peraturan atau pedoman untuk mengendalikan perdagangan berlebihan selama fase open mainnet. Hal ini perlu dilakukan untuk menstabilkan pasar dan melindungi kepentingan komunitas. Ya, apakah ini bisa terjadi ya dan mempengaruhi harga Pi anjlok ya? Dari artikel ini disampaikan bahwa ketika orang menjual Pi besar-besaran, maka itu bisa berpengaruh anjlok ya. Tetapi menurut saya ya teman-teman ya, ini sudah dipikirkan oleh Bang Nicholas Kokalis ya, dipikirkan matang-matang ya. Beberapa saat yang lalu sempat saya pernah menjelaskan ya, saya juga dapat baca postingan itu ya. Analogi itu luar biasa ya, masuk akal. Bagaimana menstabilkan harga beras di pasaran ya. Jadi Bulog sebagai penjamin sehingga masyarakat itu tidak rugi, khususnya petani beras, tidak menjual murah berasnya. Ada harga standar yang dibatasi ya, jadi standar yang ditentukan dari Bulog, sehingga ketika tidak ada misalnya yang ini
suplai beras itu besar, maka Bulog yang akan mengambil alih, ya. Nah, saya rasa sama ya teman-teman ya, ketika nanti open market, jika ada harga standar yang sudah keluar, maka apakah Pioneer 50 juta Pioneer, bahkan saya yakin mereka yang masuk di dalam jaringan Pi Network atau mereka yang kerjasama ya, itu pasti ada orang-orang yang kaya ya, melihat peluang ini. Maka komunitas lah, ekosistem besar inilah yang menjadi modal bagi Pi Network ini untuk bisa menggaungkan nilai 14159 ya. Jadi kalau menurut saya kecil kemungkinan ya, sekalipun mungkin ada orang yang akan menjual dalam skala besar, tetapi mungkin ada orang yang akan membeli dan mempertahankan harga itu ya nantinya, sehingga nilai tukar di dalam ekosistem atau dalam Pi browser, dalam explore itu ya bisa saja tetap sama ya. Mungkin di luar sana bisa orang beli dengan harga murah, jual dengan harga murah poinnya, tetapi ada sebuah standar yang sudah ditentukan. Karena kita tahu bahwa kita ini bukan punya, tidak hanya komunitas kecil, ini komunitas besar. Di dalam komunitas ini ada komunitas-komunitas yang lain. Mungkin saja ada yang menjual Pi-nya, tetapi saya rasa tidak mungkin, itu tidak akan berpengaruh. Ya, ada yang menjual Pi-nya silahkan, tetapi dalam ekosistem yang secara luas, skala besar, maka orang akan mencari Pi. Gimana sih dapat Pi untuk bisa membeli produk ini atau untuk membarter produk ini? Lah, jadi itu yang membuat saya kemungkinan besar sulit untuk, ketika sudah ditentukan harga konsensus, sulit untuk drop harga ini. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita hargai postingan daripada rekan kita ini, artikel ini, yaitu masukan juga. Setiap orang berhak punya tanggapan ya. Nah, saya rasa itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang setia bersama Bang Dema ya. Jangan lupa tetap dukung dan support channel YouTube Bang Dema secara pribadi ya, sebagai pioner lah. 2 juta lah, masa begitu berat untuk kasih jedar Bang Dema ya, susah ya. Oke ya teman-teman ya. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Tetap semangat. Sukses ya. Salam pioner buat semuanya.